Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dafiq Irawan, mahasiswa pasca sarjana Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Jember, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik, yaitu praktik mengajar dengan model kooperatif TPS, yaitu Think, Pair, and Share, dengan sitak sebagai berikut. Adapun model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau Think, Pair, and Share ada 5 tahap. Yang pertama adalah penyampaian inti materi dan kompetensi yang akan dicapai atau tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pemberian masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Yang ketiga ada peserta didik dipasangkan dengan peserta didik lain dalam sebuah kelompok belajar. Dan tahap yang keempat ada presentasi hasil diskusi bersama. Dan yang terakhir simpulan dan refleksi pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah pengembangan model dan media pembelajaran PAI berbasis teknologi informasi yang diampu oleh dosen Dr. Hajah Syarifatul Marfiah MPDI. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, saya ulang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik ya. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak sudah siap belajar pagi ini? Sudah siap? Oke, sebelum itu Pak Dafiq absen dulu. Kira-kira dia nggak masuk nggak anak-anak? Siapa yang tidak masuk? Bentar dulu. Kelas 8A. 8A ya? Oke. Silakan cek di teman di samping kalian yang tidak masuk siapa. Atau sekretaris sudah absen tadi? Atau saya absen aja ya? Cepet ya. Angkat tangan yang cepet ya. Alif, Anton, Ardi. Udah masuk. Kenapa? Sakit. Oke, sakit. Ariel nggak masuk, kenapa? Sakit juga. Asyifa, oke. Aulia, Cinta, David Pras, oke. Oh, David Chandra ya satunya. Deva Egi, oke. Dika Octavian, Angel Faradiva, oke. Lintan masuk, Lukitri juga, Ahyar masuk ya. Oke, Farhan Abdullah, Malik, Nazrillah, ya. Suryadi, oke, tidak masuk ya. Belum datang apa tidak masuk emang ini? Oh, belum tahu ya, baik. Dwi Permana, oke. Nabila, Nazela, Pinky, oke. Putri Wulandari, Ria Yasdira, Rizky Joko, oh nggak masuk. Kenapa ini? Nggak tahu. Oke. Risma Kartika, baik. Satrio hadir. Vika Agustin, oke. Yeni, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, agar semangat nasionalisme kita tinggi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan yang bertugas memimpin maju ke depan. Semuanya berdiri ya. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman pada berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman diharapkan bisa kembali. Baik, terima kasih anak-anak ya. Baik, kita akan belajar pada kesempatan pagi hari ini. Sebentar ya. Oke, sudah lihat di layar? Coba dibaca dengan keras. Nazila, apa yang ada di layar ini? Meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Baik, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan Muslim. Minggu kemarin kita juga belajar tentang semangat menuntut ilmu ya, jadi ada sambungannya dengan kegiatan hari ini. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana kita sebagai orang Islam harus semangat menuntut ilmu, sekarang ada contoh-contohnya. Nah, oleh karena itu biar kita mengingat kemarin ya, apa sih tujuan kita menuntut ilmu itu, agar apa? Nah, kita akan bacakan kembali salah satu ayat Al-Quran yang kemarin kita pelajari tentang semangat menuntut ilmu. Silahkan Nazila untuk membantu Pak Guru untuk membacakan ayat yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, enggak apa-apa, Nduk. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yaghfirlahu lakum wa idza qila suju fasuju birfa'illahu alladzi amanu fa'illahul ladzina amanu minkum walladzi utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat. Orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang uang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apresiasi, tepuk tangan dulu loh buat teman kita yang sedang maju. Ya, luar biasa tadi sudah dibacakan ayat yang kita pelajari kemarin. Meskipun masih banyak ada salah-salahnya, enggak apa-apa, namanya belajar ya. Nazila ya, Nduk ya. Bisa diperbaiki lagi cara bacanya dengan baik. Nanti kemungkinan minggu depan akan Pak David minta secara acak ya, nanti siapa yang akan maju. Jadi kita biar semangat tetap belajar membaca Al-Qur'annya. Baik,
Sekarang kita akan beralih. Kalau tadi sudah mendengarkan ayat, kenapa sih harus kita belajar itu? Allah yang perintah. Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Nah, sekarang meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah, jadi ini, ada beberapa tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan peran ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dan kontribusinya untuk kemanusiaan dan peradaban dengan benar. Yang kedua, peserta didik termotivasi untuk menjalankan ajaran agama dalam mencari ilmu. Jadi dalam pembelajaran ini anak-anak, tujuannya nanti kalian bisa menceritakan nih, bisa menjelaskan tokoh-tokoh ilmuwan di zaman Bani Abbasiyah itu siapa aja, yang di bidang ilmu ini siapa, di bidang agama siapa. Nanti kalian akan belajar tentang itu. Jadi masih semangat belajar pagi ini? Semangat? Kalian pernah diajari tepuk semangat nggak anak-anak? Ya, kita belajar ya. Ya, kalau Pak David bilang tepuk semangat, semangat, bisa? Oke, nggak apa-apa kan seperti anak-anak kayak anak TK, yang penting untuk memotivasi kita belajar. Bisa ya? Coba-coba Pak David cek. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ada yang malu-malu. Nanti yang malu-malu biar disuruh maju di depan. Oke, baik anak-anak, kalau kita udah tahu pembelajarannya tentang ini, Pak David akan cek ini ya. Sekarang Pak David coba tanya, siapa di ruangan ini yang hobinya main HP? Jujur, angkat tangan yang hobi main HP. Beneran nggak main HP? Nggak ngaku apa nggak main nih? Oke, nggak apa-apa, Pak David juga nggak marah. Oke, Lucky ada yang sudah mengaku. Saya Pak hobi main HP. Masa yang lain nggak suka main HP? Suka nggak main HP? Wah, oke, yang mantap, harus jujur, nggak apa-apa. Suka main HP. Anak-anak kalau main HP itu kalian biasanya medsos apa yang paling sering dipakai? TikTok. Apa lagi? YouTube. Apa lagi? Instagram. Apa lagi? Facebook. Apa lagi? Apa? WhatsApp. Oke, banyak macamnya ya. Sekarang Pak David pertanyaannya ganti nih. Siapa yang tahu di sini dengan istilah FYP? Tahu nggak FYP itu apa? Siapa yang tahu? FYP itu apa? Kalau viral tahu nggak? Kalau trending tahu nggak? Kira-kira apa sih viral itu? Ngomong aja apa-apa anak? Hah? Terkenal, populer, lagi banyak dibicarakan, kan gitu ya? Biasanya kalau yang FYP itu sering muncul ya. Kalau buka tiba-tiba ada, karena lagi trending, lagi sering banyak dibicarakan. Kok bisa sih video itu viral? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa bisa viral? Karena menarik. Ada lagi? Karena ada apa lagi? Karena lagi banyak dibicarain, Pak. Nah, apa sih yang menyebabkan video viral? Itu anak-anak, yang menyebabkan video viral itu namanya algoritma. Apa anak-anak? Algoritma. Apa itu Pak algoritma? Ada yang pernah dengar nggak? Baru tahu ya. Algoritma itu sistem yang ada di media sosial yang karena banyak yang nyari, banyak yang ngeklik, akhirnya sesuatu itu menjadi naik ke permukaan. Itu namanya dibawa oleh algoritma. Kalian tahu nggak? Siapa orang yang membuat algoritma itu? Yang menemukan algoritma itu pertama siapa? Orang mana kira-kira? Menurut kalian orang yang menemukan teknologi, menemukan FYP, tebak-tebak aja, nggak apa-apa salah. Menurut kalian orang mana? Orang mana? Orang Amerika, Pak? Orang Cina? Kira-kira menurut kalian orang hebat mana ini yang menemukan? Orang luar negeri gitu ya. Kira-kira orang Islam apa orang non-Islam yang menemukan ini? Setuju, non-Islam. Ada yang bilang Islam? Yakin orang Islam bisa? Bisa ya? Oke, anak-anak percaya nggak? Yang menemukan algoritma pertama kali itu orang Islam. Nah, hari ini kita akan bahas siapa sih yang menemukan algoritma itu, yang sampai sekarang itu menjadi viral, trending, TikTok sembarang itu gara-gara orang ini. Oke ya, kita akan lanjutkan. Nah, baik anak-anak ya. Terus kalau seperti itu sudah. Oh ya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, Pak David akan melakukan penilaian nanti di akhir.
Jadi penilaiannya gimana Pak hari ini? Penilaiannya ada dua macam. Ada penilaian kelompok dan ada penilaian individu. Jadi kalian jangan khawatir, nanti dengan kelompok ada nilainya sendiri, yang sendiri juga ada sendiri. Kelompokmu tidak akan mengurangi nilaimu, tenang saja ya. Nah, cara penilaian Pak David ada 3. Yang pertama nanti ada penilaian pengetahuan. Nanti akan ada soal yang kalian harus jawab, ada waktunya, cepet-cepetan, bener-beneran. Itu pengetahuan. Terus ada yang keterampilan. Keterampilan ini ketika maju. Nanti kalau kalian presentasi per kelompok itu, Pak David akan lihat yang dipresentasikan rangkumannya lengkap apa tidak, teman-temannya ada dapat tugas semua atau enggak. Itu penilaian keterampilan nanti di situ ya. Yang ngomong sama yang cuma diam itu beda. Terus sikap terakhir nanti akan ada lembaran yang akan Pak David tempel, kalian akan mengisi ini. Lucu ya. Jadi ini nanti, ini namanya apa? Iya betul. Bukan kue ya. Ini namanya post-it. Ngerti kan? Post-it. Jadi ini udah ada lemnya, anak. Kalian tuliskan namamu di sini, terus ditempelkan di kolom yang menurut kalian paling cocok dengan kalian. Itu penilaian sikap terakhir nanti. Paham ya? Jadi ada 3 penilaian. 1 penilaian pengetahuan, ada soal. 2 keterampilan yang maju. Terus yang terakhir adalah sikap. Dengan ini. Paham? Oke, baik. Biar tidak berlama-lama ya, karena kita cuma 2 jam pelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari materi yang akan kita laksanakan pelajari hari ini. Tadi udah disampaikan Pak David bahwa hari ini kita akan belajar tentang ilmuwan muslim, gitu ya. Kegiatan pertama kita akan bagi kelompok, kemudian akan ada penayangan video yang akan kalian analisis bersama. Siap ke kelompoknya masing-masing? Pak David beri waktu hanya 2 menit untuk membentuk kelompok. Buat yang ketinggalan kelompoknya belum selesai, dapat bagian maju pertama kali presentasi. Saya hitung dari angka 5, kalian segera bentuk. Kelompoknya kan udah ya kemarin ya? Ya, saya pengennya nanti 1, 2, 3. Intinya buat seenak kalian dah ya. Yang penting ke kelompoknya masing-masing. Nanti Pak David tanya siapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok seterusnya. Paham ya? Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Bagi kelompoknya. Ke kelompoknya. Silakan ya, 2 menit buat yang ketinggalan. Habis ini siap-siap maju pertama kali ya. Oke, 1 menit lagi. Silakan, 1 menit lagi kita akan mulai. Saya akan lihat bangkunya disatukan. Ini kok belum disatukan? Ayo disatukan. Ayo bangkunya disatukan. Oke, baik, sudah hampir. Oke. Siap ya? Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Oke, baik. Siapa kelompok 1 angkat tangan? Kelompok 1 kemarin angkat tangan, kelompok. Oke, kelompok 2. Oke, dari situ ya, nggak masalah. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, siap. Baik. Pak, ngapain sih Pak hari ini Pak? Nah, yang pertama adalah kalian mengamati video yang akan ditayangkan. Ngapain Pak? Ditulis lengkap-lengkapnya. Yang rangkuman yang ditayangkan kalian catat. Nanti catatan itulah yang akan dituliskan di kertas yang kalian bawa. Bawa kertas kan ya? Kertas plananya bawa. Ya, oke, baik, bawa semua. Jadi habis ini kita gambar di situ, dicatat di situ, nanti dipresentasikan ke depan. Sudah paham? Oke, sekarang fokus semua orang menyimak, merangkum sendiri-sendiri. Nanti ada waktunya dibagi. Ada yang kurang lengkap atau apa bisa berbagi. Paham ya? Oke, Pak David akan cek dulu.
Oke, sudah siap semuanya. Jangan ada yang rame ya. Kita akan putarkan videonya. Mohon perhatian. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam mengenai meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Oke, fokus kepada video, diperhatikan. Pembelajaran pada materi ini adalah: satu, siswa diharapkan mampu menjelaskan peran ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah dalam menginspirasi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dan kontribusinya untuk kemanusiaan dan peradaban dengan benar. Dua, siswa diharapkan dapat menjelaskan ekspresi keindahan dan seni pada masa Bani Abbasiyah dengan benar serta mampu menghargai hasil karya seni. Pada bab sebelumnya kita pernah membahas tentang bait al-hikmah pada masa dinasti Bani Abbasiyah, di mana diterangkan bahwa pada masa dinasti Bani Abbasiyah banyak melahirkan ilmuwan sekaligus ilmu pengetahuan. Pada materi ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang para ilmuwan dinasti Abbasiyah serta kontribusinya, baik di bidang filsafat, kedokteran, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir hingga kesenian. Perkembangan ilmu pengetahuan umum. Pertama, ilmu kedokteran. Pada masa Abbasiyah, sudah ada rumah sakit yang berfungsi untuk merawat orang sakit. Rumah sakit pertama dibuat oleh Harun al-Rashid pada awal abad ke-9. Tidak lama kemudian rumah sakit lain tumbuh di seluruh dunia Muslim. Adapun dokter yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah adalah Ali al-Tabari, Al-Razi, Ibnu Sina. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Ali bin Musa bin Al-Tabari, Ali Al-Tabari, membuat karya kitab Firdaus Al-Hikmah tentang sistem pengobatan, serta merupakan pelatar dasar ilmu kesehatan anak-anak dan bidang pertumbuhan anak. Kedua, Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi membuat karya kitab Alwi tentang pengetahuan yang dimiliki orang Arab pada waktu itu tentang pengobatan Yunani, Persia, dan Hindu dan menambahkan beberapa kontribusi baru. Ketiga, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ibnu Sina membuat karya Al-Shif tentang ilmu pengobatan dan Al-Kian Fi Ali tentang dasar-dasar ilmu kedokteran serta pelatar dasar ilmu kedokteran modern. Karyanya dijadikan sebagai teori dasar yang dipelajari oleh mahasiswa kedokteran di seluruh dunia. Selanjutnya, mari kita beralih ke ilmu filsafat. Di dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu filsafat dikenal dengan istilah al-hikmah dan falsifah. Orang-orang yang ahli di bidang filsafat disebut dengan hukam dan filosof. Sebutan ini diberikan kepada mereka yang menggunakan akal dan logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun filsafat yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah: Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina. Bidang ilmu astronomi dan matematika. Astronomi dan matematika berkembang cukup pesat selama masa keemasan Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad. Observatorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Selain di Baghdad, observatorium astronomi juga dibangun di Damaskus. Berikut ilmuwan matematika pada masa dinasti Abbasiyah: Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir al-Battani. Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, yang dikenal dengan sebutan Al-Khwarizmi 780-850 Masehi, membuat karya kitab Ism al-Jabr wal Muqbalah. Karyanya dijadikan sebagai buku teks matematika utama di universitas-universitas Eropa dan digunakan untuk memperkenalkan ilmu aljabar ke Eropa.
Abu Abdullah Muhammad bin Jabir Al-Battani membuat karya kitab Al-Zajj, ilmuwan yang menemukan jumlah hari dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Selanjutnya ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut dengan ilmu akidah, mempelajari tentang pokok-pokok keyakinan, ilmu tauhid, mempelajari tentang keesaan Allah, dan ilmu usuluddin, mempelajari tentang pokok-pokok agama. Ilmu kalam sudah berkembang sejak sebelum masa dinasti Abbasiyah. Ilmu kalam sudah mulai muncul sejak akhir kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan awal masa dinasti Umayyah. Saat itu sudah berkembang berbagai aliran ilmu kalam seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal, peribadatan, dan dalam interaksi sosial. Ilmu fikih termasuk yang paling kuat mendominasi cara beragama seorang muslim. Pada masa dinasti Abbasiyah dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab. 4 mazhab itu memiliki pengaruh yang luas di berbagai wilayah dunia Islam. Ilmu hadis. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis hidup di tengah masyarakat Muslim sepeninggal Nabi SAW dalam bentuk riwayat yang diceritakan dari satu orang ke orang yang lain secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada awal masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir masih menjadi bagian ilmu hadis. Para ulama memahami Al-Quran bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis. Pada perkembangan berikutnya, tafsir Al-Quran mulai dibukukan secara terpisah. Mereka yang menyusun kitab tafsir ini disebut dengan mufassir atau ahli tafsir. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe. Baik anak-anak, sudah ditayangkan video pembelajaran selama 7 menit. Sekarang ada waktunya kalian berpikir. Berpikir itu maksudnya apa? Kalian ada buku kan di situ ya? Sebenarnya video ini adalah rangkuman dari buku yang kalian pegang di meja kalian masing-masing. Sekarang waktunya kalian melengkapi data-data yang mungkin diperlukan. Tadi mungkin ada yang kecepatan, ada yang nggak dengar, ada yang nggak tahu. Kalian lihat bukunya di bab 10 tadi, kalian buka, kalian lengkapi. Waktunya hanya 5 menit ya. Yang bisa kalian lengkapi, yang bisa kalian lakukan di sana. Akan saya beri waktu, nanti setelah 5 menit kita akan beralih ke tahap selanjutnya. Bab terakhir, bab 10 ya. Kalian cari informasi-informasi yang perlu dibutuhkan oleh kalian. Baik, saya kasih waktu ya. Waktu hanya 5 menit. Oke, silakan. 5 menit waktu di layar habis, maka akan beralih ke tahap selanjutnya. Ini penilaian mandiri ya. Jadi nanti ini saya nilai sendiri-sendiri. Semakin lengkap nilainya makin bagus. Silakan. Nanti buku catatannya yang kalian punya dikumpulkan, yang akan Pak David cek. Waktu terus berjalan, silakan. Sebisa kalian. Ayo. Waktu terus berjalan hanya 5 menit. Ya? Ya, boleh. Tadi kan ada beberapa catatan. Ya, buku inilah. Yang ini yang dirangkum ya, dicari. Ini kan ada tadi kedokteran itu siapa orangnya. Terus cari satu-satu, filsafat ini siapa, astronomi ini siapa, gitu aja ya. Kalau bisa bagi tugas biar cepat, yang ini astronomi, yang ini yang lain. Saya yuk dilengkapi sendiri-sendiri, nanti dikatakan mana bukumu, pakai buku tulis ya. Oh ya, udah dirangkum ya. Hanya 5 menit, waktu masih 4 menit, silakan. Waktu terus berjalan. Yo, waktu terus berjalan. Lengkapi yang perlu dilengkapi. Silakan cari di bukunya masing-masing ya. Udah nggak apa-apa. Nanti aja. Ini ada tahapnya. Di buku tulisnya masing-masing. Nanti bukunya yang dikumpulkan.
Yuk, waktu terus berjalan. Silakan fokus pada pekerjaannya ya. Waktu terus berjalan. Kurang 2 menit lagi. Satu setengah menit lagi. Jangan lupa bukunya dikasih nama ya di atas biar Pak David tidak usah ngecek halaman depan. Oke, 1 menit lagi. Oke, 30 detik lagi. Ingat, ini penilaian individu sendiri-sendiri ya. Nanti ini nilainya akan dilakukan sendiri-sendiri. Ahyar sudah selesai ya? Ya, sudah. Oke, baik kalau sudah. Dua, satu. Oke, waktu habis ya. Oke, cukup, terima kasih ya. Oke, sudah ya, tidak apa-apa. Untuk tahap selanjutnya ini ada namanya, hari ini kita belajar pakai teknik TPS, think, pair, and share. Jadi thinknya sudah tadi ya, sudah dipikirkan. Sekarang berpasangan. Pair itu adalah berpasangan. Kalian sudah ada kelompok kan? Nah, sekarang siapkan kertas planonya yang tadi, kertas yang kalian bawa, ya. Pak David punya, kalau kalian bawa spidol juga bisa dipakai dan Pak David akan bagikan satu-satu ini ya. Kalau kalian bawa yang warna-warni nanti bisa dihias sebaik mungkin karena itu nanti ada penilaian kreativitas. Ini hanya spidol hitam aja untuk nulis, ya. Apa Pak yang akan dikerjakan Pak? Ini Pak David sudah punya tugas masing-masing kelompok. Kelompok satu mana kelompok satu? Itu dibaca ya, dikerjakan sama-sama. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Sebentar. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Dan terakhir kelompok 5. Oke. Perintahnya adalah, di situ sudah cukup jelas ya.
Ada tugas yang harus dikerjakan bersama. Tugas kelompok adalah membuat tabel gambar itu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Cek, itu kan ada buku paket kalian. Kalian cari halaman berapa dan tugasnya segera dikerjakan. Nanti kalau tabelnya sudah selesai dan masih ada waktu, kalian menuliskan rangkuman paling lengkap di sana, di bawahnya. Oke, tugas pertama adalah kalian cari tabel yang harus kalian gambar sesuai perintah. Silakan. Waktunya hanya 15 menit ya. Ntar saya cek, bener ya 15 menit? Oh mohon maaf, 10 menit saja. Ya, belum saya hidupin waktunya. Silakan dikondisikan. Spidolnya saya bagi ya. Nanti ini selesai bisa dikembalikan. Silakan ambil satu-satu spidol. Kelompok sana silakan. Kelompok situ. Ayo maju sini. Nggak bisa lewat Pak David. Ya. Ya, cari tabelnya. Pakai penggaris. Ayo. Nih, dipakai spidolnya untuk gambar yang bagus. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, anggotanya siapa aja. Kemudian dibuat tabel. Kelompok mana yang nggak punya penggaris? Ini ada. Yo, kelompok yang belakang yang nggak punya penggaris. Kelompok 2 punya penggaris. Kelompok 2 ada. Apa? Mau ini. Nanti bisa gantian. Ambil. Ada lagi nih. Yang sana punya penggaris enggak? Ini makanya Pak David tahu tadi kelompok itu enggak ada penggarisnya sendiri. Ya silakan ya, Pak David akan nyalakan waktunya. Silakan dibuat 10 menit saja. Sudah ya? Oke, kalau sudah punya. Ya. Kenapa Lintang? Enggak tahu, Pak. Suruh gambar apa tuh, Pak? Ini kan ada tulisannya. Halaman 205 di buku kalian. Arah ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. 205. Sudah ketemu? Halaman 205. Oh, keliru kok 205 sih. 250 mungkin. Ya, Mak. Ini bukunya buku kelas berapa? Bener ya? Bukan. Sebentar. Anak-anak dicek dulu ya bukunya apakah sudah benar. Bab 10 itu ya. Saya pastikan dulu tabelnya dicek. Tabel 10 kosong berapa? Kamu kelompok 1? Iya. Yang ini berarti. Buat ini. Ya. Kamu kelompok berapa? 3, Pak. Berarti tabel mana yang dibuat? 1003. Yang ini sampai ini. Sedang. Yang ini kelompok 2. Berarti 1002. Yang ini ya, jangan keliru. Berarti yang ini. Ya. Sedang. Ini kelompok 4. Kelompok 4 berarti di sini 1005. Perintahnya di mana di situ? 1005 ya? Iya. Berarti ini ya. 4 dan 5. Iya. Oke, 2 itu. Ya. Kalian kelompok berapa? Ini loh. Ini. Ya, betul. Ya. Ya, nanti dikotain pakai spidol, tulis isinya. Terserah pakai spidol, pakai pulpen, kalian boleh. Kalian terakhir ya, 1006 yang ini. Sampai selesai ya, sampai itu ya. Oke, silakan berkolaborasi. Ada yang melengkapi rangkuman, jika memang belum ada ya boleh silakan. Ya, boleh. Oke, waktunya akan dinyalakan. Nanti selesai 10, tangan semuanya diangkat. Selesai tidak selesai ya, silakan. 10 menit waktunya dimulai.
Oke, setelah nanti ini selesai, Pak David akan meminta masing-masing kelompok untuk maju ya. Berapa? Ya, oke. Ini penggarisnya sudah selesai. Mana? Ya, sama-sama. Penggaris yang lebih panjang ada biar gampang. Silakan. Ya, boleh, terserah, yang penting bagus. Mau langsung pakai spidol semua boleh. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Orang-orangnya dituliskan nama-namanya. Sambil nanti dipikirkan siapa yang akan menjadi juru bicaranya ya. Yang jadi biasanya ketuanya itu, yang perkenalkan teman-temannya. Yuk, sudah sampai mana? Ya, boleh sambil melengkapi. Waktu tinggal 6:44 detik di depan ya. Informasi waktu kurang 6:35. Waktu 5 menit lagi. Yo, yang selesai secara tepat waktu berarti yang kerjasamanya bagus. Kalau cuma satu yang kerja biasanya nggak selesai itu ya. Ada yang sambil garis, ada yang sambil nulis. Nulisnya itu jangan langsung satu orang, biar cepet ya. Ada beberapa orang langsung nulis bareng gitu ya, biar cepet.
Tiga setengah menit lagi. Yo, 2.30 masih lanjut. Ayo, waktunya tinggal sedikit lagi. Sudah sampai mana kalian? Ya, bentar lagi, 2 menit terakhir. Oke, kita hitung setengah menit lagi. 35, 34, 32. Oke. Oke, ini nggak perlu bagus-bagusan ya anak-anak untuk catatan di bukunya. Yang lengkap, yang bisa nyampein dengan baik itu yang nilainya bagus. Oke? Nggak usah terlalu diukir, biar cepet. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Oke, mohon perhatian. Mohon perhatian. Oke, habis. Oke, sekarang saya minta perwakilan ketua maju ke depan satu orang aja. Itunya ditinggal, hanya maju ke depan. Silakan. Kelompok satu orang. Lintan. Ayo ketua atau Farhan, maju aja. Itu baru dilengkapi. Gak usah di bawah itu, orangnya aja dulu. Cuman maju dulu. Tahan ya, sini. Ayo maju. Kelompok 2, satu orang.
Maju. Kelompok 3, 4 perwakilan. Ayo maju cepat. Yang terlambat nggak maju nanti ada pengurangan nilai. 5, 4, 3, 2. Ayo maju. Itunya ditinggal. Nggak usah, orangnya aja. Ya baris dulu. Kelompok 1 ketuanya mana? 1 di sini, 2 di sebelah, 3 di tengah, 4, 5. Oke, perhatian semuanya anak-anak. Ini kita akan lihat kelompok siapa yang akan presentasi pertama kali berdasarkan permainan yang saya lakukan. Ini ada tes permainan. Baris maju. Oke. Dari situ geser, oke. Geseran. Sini ada yang di sini. Oke. Ya, siap. Dengarkan instruksinya Pak Guru. Halo. Oke, ya sudah. Dengarkan instruksi Pak David. Kalau Pak David bilang persamaan, kalian bilang ya, persamaan. Ya. Terus kalau saya bilang maju. Itu ya. Oke. Kalau saya bilang mundur. Gitu ya. Paham? Atau geser ke sanaan kalau kena cahaya. Atau sementara saya matiin dulu. Bentar. Nggak bisa ya? Oh, tutup aja dulu. Oke, sudah. Kesini. Kan sudah digeser. Ayo, naik. Naik, geseran. Lucky geseran. Peran geseran. Ya. Teman-teman kalian perhatikan. Yang salah melakukan instruksi, dia yang maju pertama kali di sini ya. Konsentrasi. Jadi kalau saya bilang persamaan, yang dilakukan berarti harus sama. Kalau saya bilang kebalikan, berarti yang dilakukan kebalikan. Kalau saya bilang kebalikan, ketika saya bilang maju, berarti kalian mundur, gitu ya. Kalau persamaan ya sama, maju ya maju. Siap? Konsentrasi. Perhatikan, jangan rame yang belakang. Yo, persamaan. Maju. Benar, salah ya. Oke, berarti pertama. Oke, diam di situ. Lanjut. Yang kedua siapa ini di sini? Masih persamaan. Mundur. Maju. Mundur. Kebalikan. Maju. Oke. Mundur. Lah, salah. Kedua. Siapa lagi? Mana? Itu salah juga ya? Berarti 1, 2, 3. Tinggal 2 orang, 4, 5. Yo. Tinggal ini yang salah siapa duluan? Kebalikan. Mundur. Berarti tidak, keempat dan kelima. Oke, anak-anak biar semangat, tepuk tangan semuanya dulu. Sudah tahu kan urutannya yang maju siapa aja tadi ya? Yuk, sebelum maju kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, ini baru semangat. Kalau tadi awalnya masih malu-malu ya. Oke. Setelah ini kegiatannya adalah, dengerin baik-baik, akan saya nyalakan 15 menit saja. Jadi setiap grup hanya kebagian 3 menit. Gak lama. Jadi akan menyampaikan apa yang dapat ditulis di sana selama 3 menit. Ya, karena 15 menit berarti 3 menitan. Kan ada 5 kelompok ya. Oke, dengerin lagi. Instruksinya adalah nanti juga setelah teman menyampaikan hasil pekerjaannya, halo, perhatian dulu ya, itu tugasnya di sini, habis ini diselesaikan. Nanti ketika temennya selesai presentasi, kalian bertanya, ya, kelompok yang bertanya yang akan mendapatkan poin, ingat ya, yang bertanya yang mendapatkan poin, siap? Siap. Pertanyaan untuk satu kelompok hanya 1, gak usah banyak ya. Satu kelompok nanti 1. Satu kelompok 1. Siap? Baik, kalau seperti itu kita panggil 2 kelompok pertama. Kelompok 1 dan kelompok 2 yang tadi melakukan kesalahan pertama siapa? Pertama siapa? Oke, kelompoknya Nazila. Yang kedua siapa? Oke, siap.
Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, silakan maju bawa hasilnya ke depan kertas yang tadi. Silakan. Pak David hitung sampai 10, yang terlambat maju nanti ada pengurangan poin. 1, maju semuanya. 2, 3, maju semua. Semua. Yang kelompok tadi salah sama ini. 2 kelompok dulu, 2 kelompok. Oke, kelompok ya. Oke. Yang lain sambil mikir pertanyaan ya. Kalau ada 2 kelompok berarti pertanyaannya ada berapa? Ada 2. Oke, baik. Saya nyalakan waktunya dulu. Kelompok 1 siap ya? Karena layarnya ke samping, nggak apa-apa. Saya nyalakan di samping aja. Oke, silakan kelompok 1 maju, silakan presentasi. Silakan diperkenalkan teman-temannya. Silakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman. Sebelum saya bacakan, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najila, nama saya Mia, nama saya Nabila, nama saya Sila, nama saya Didi. Baik, silakan kelompok 1. Dikasih tahu ke penonton aja. Dibalik lah. Sambil dibaca ada yang megang, ada yang bacain. Nah, gitu biar bagi tugas. Nomor 1, kitab Sahih Al-Bukhari. Penyusun Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari 810 sampai 870. Silakan gantian. Yang lain mengerjakan. Oke, silakan lanjut. Mungkin suaranya gak dikerasin ya, biar teman-temannya dengar yang di belakang. Oke, yang lain tenang ya, yang lain tenang ya, yang lain tenang ya. Oke, suaranya kurang terdengar soalnya. Gak apa. Oke, setengah menit lagi untuk kelompok ini, silakan. Sunan Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah Majah Al-Uswaini, Imam Ibnu Majah 824 sampai 880. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yo, semuanya tepuk tangan dulu, ayo dihargai temannya ya. Oke, sekarang menunggu ada pertanyaan ke kelompok 2. Oh, mungkin gini, silakan masing-masing kelompok angkat tangan, 1 orang. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Silakan angkat tangan. Siapa yang bertanya yang masih di bawah ini? Angkat tangan. Ya, silakan angkat tangan. Kelompok sana yang mau bertanya kepada temannya, di situ sudah ada, tinggal ya. Angkat tangan. Silakan. Angkat tangan. Ini yang dapat nilai yang nanya ya. Angkat tangan ya. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 3, dengarkan. Ada yang nyatet pertanyaannya ya, ada yang nyatet pertanyaannya. Pulpennya di bawah tidak? Ambil pulpen dulu. Oke. Silakan dibacakan pertanyaannya yang keras, Aziz. Bagaimanakah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah? Ya, bagaimanakah perkembangan ilmu pengetahuan agama pada masa Bani Abbasiyah? Bentar. Oke. Pak David akan beri waktu kalian berpikir untuk cari ya.
Sambil nyari jawaban, kelompok 2 biar presentasi dulu ya di situ ya. Oke, silakan kelompok 2 presentasi, silakan di situ mencari jawaban ya, mencari jawaban di situ ya. Ya. Oke, silakan maju untuk presentasi. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kelompoknya siapa aja, sebutin namanya dong ya. Oke, silakan. Ayo sekarang ada yang megang, ada yang baca ya. Biar orang-orang di sini bisa lihat juga karya kalian. Ada yang megangin. David Chandra pegang. Ditunjukkan ke penonton sini. Nah, gitu. Terus David Pras atau siapa yang bacain dari bawah diliatin. Nah, gitu ayo biar sama-sama kerja. Enggak sama. Iya, nanti itu sama. Sudah ada ya. Yang keras penontonnya nggak denger. Aduh. Oke, gantian temannya biar ada kesempatan baca. Diterjemahkan kepada engkau memberi pengaruh besar pada pemikiran Eropa akan keterangan dua belajar amat dari karena daripada tersebut ada Oke, itu rembukan sendiri ya teman-teman, ada kener nggak apa-apa. Sudah? Oke, sudah. Baik, kasih tepuk tangan dulu dong, udah berani maju ya. Oke, sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin bertanya, yang belum nanya silakan angkat tangan. Kelompok ini ya, silakan. Bentar. Dicatat, ada yang pegang pulpen untuk mencatat pertanyaan. Nih, pinjam ya. Tak pinjemin. Tadi kertas kan ada kan kertasnya ya. Silakan di. Gak boleh gantian dong. Ayo, Risma silakan. Oke, ditulis ya. Baik, diberi kesempatan untuk garap, ngerjakan. Sambil itu kita dengar jawaban dari kelompok 1 tadi. Sudah jelas pertanyaannya ya? Dirembuk dulu. Oke, silakan maju kelompok 1 untuk menyampaikan tadi pertanyaannya dari siapa disebutkan, terus jawab pertanyaannya dibaca, kemudian jawabannya dibaca. Yang nanya tadi didengerin. Silakan. Pertanyaan dari kelompok berapa kalian? Dari kelompok 3. Pertanyaannya apa? Bagaimana penyataan ilmu pengetahuan umum pada masa Abbasiyah? Oke, silakan dijawab. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat, didorong oleh kebijakan khalifah yang mendukung pendidikan dan penelitian, serta didirikannya pusat-pusat keilmuan seperti Baitul Hikmah. Ilmuwan Muslim membuat kontribusi signifikan dalam berbagai bidang. Baik, seperti itu ya jawabannya. Sudah setuju jawabannya seperti itu? Ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 sudah selesai ketemu jawabannya ya. Oke, baik, silakan kelompok 2 maju. Pertanyaannya dari kelompok siapa disebutkan? Dibacakan. Pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya dibaca, silakan. Pertanyaannya dan jawabannya. Ya, pertanyaannya tadi.
pengetahuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Oke, jawabannya? Ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Mereka mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan fisika. Penemuan mereka seperti konsep aljabar, angka nol, serta metode ilmiah yang sistematis bukti bagi perkembangan ilmu mengetahui di dunia barat. Oke, baik, terima kasih Karisma, seperti itu jawabannya ya. Sudah terima kasih, tepuk tangan untuk dua kelompok yang sudah tampil, semuanya tepuk tangan. Baik, kepada dua kelompok karena sudah selesai, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang yang tadi maju ketiga belum selesai, silakan maju. Yang salah ketiga silakan. Siapa kelompoknya siapa? Siapa tadi? Itu, Pak. Oh ya, golongannya Karis. Sama kelompok 4. Oh, begini aja, karena masih tersisa 2, ini 1 dulu, nanti 2 ya. Karena ini perempuan biar 1 aja dulu. Yang duduk siap-siap menyimak dan membuat pertanyaan ya. Yang sudah duduk siap-siap buat pertanyaan. Baik, silakan diperkenalkan diri. Yuk, silakan, waktunya terus berjalan. Ya, waktunya terus berjalan, silakan maju. Yang lain tenang. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan Hasil diskusi. saya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya Wulandari. Nama saya Rita. Oke, silakan dipresentasikan. Ya, betul. Nah, begitu. Ada yang pegang, ada yang bacakan. Nanti sisanya dikasih. Oke, sudah? Baik, sudah, nggak apa-apa. Silakan dari kelompok yang duduk boleh mengacungkan tangan untuk bertanya. Oke, silakan. Saya di sini dulu, gantian. Bagaimanakah perkembangan ilmu pengetahuan agama pada masa Abbasiyah? Oke, ditulis pertanyaannya ya. Baik. Bagaimanakah? Oke. Bagaimanakah perkembangan ilmu pengetahuan agama pada masa Abbasiyah? Oke. Cari sambil jawabannya ya, sambil dicari. Oke, sudah sambil dicari. Ini buku, bawa buku nggak tadi? Tidak. Nih, sambil dicari.
Oke, silakan dicari jawabannya. Kalau sudah ketemu bisa dijawab. Sudah ya? Ketemu? Baik, silakan dijawab. Pertanyaannya dibaca, jawabannya dibaca. Ya. Oke, pertanyaannya dari kelompok kemampuan besar dorong oleh semangat memahami Al-Quran dan hadis secara Baik, seperti jawabannya ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3, silakan duduk ke tempatnya. Terima kasih ya. Silakan duduk. Baik, karena waktunya ini sudah habis, dua kelompok lain akan presentasi di pertemuan selanjutnya ya. Jadi yang dua kelompok tadi disimpan dulu, kita akan simpan di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah ini berarti ngapain? Nah, sekarang ada tes untuk kalian masing-masing secara individu ya. Tesnya apa? Oke, dengerin baik-baik. Pak David akan memberikan kartu ini. Di sini adalah lembar jawaban ya. Ada A, B, C, D. Soalnya cuma sampai 10. Ini soalnya ada di mana Pak? Ada di buku paket kalian. Ada di buku paket kalian di bab 10 tersebut. Kemudian kerjakan, waktunya hanya 5 menit. Selesainya sampai mana gak apa-apa, nanti dikumpulkan langsung. Paham ya? Oke, saya bagi dulu. Di sini ada berapa orang? 2, 4, 6. Oke. Silakan kerjakan sendiri-sendiri ya ini habis ini. Ya, halaman 270. 4, 6. Oke. Oke, kalau sudah ketemu buka buku paketnya halaman 270. Kasih nama, betul, di atas tulisan pilihan ganda kasih nama. Ditulis di sini. Ada tulis? Enggak, di sini. Kasih namamu terus dikerjakan semampu kalian. Cek pemahaman, silakan. Oke, silakan. Soalnya di halaman 270, waktunya hanya 5 menit. Misalnya selesai cuma 3, ya 3 yang dikumpulkan ya. Silakan, waktunya akan saya nyalakan. Saya kembali akan tayangkan di depan. Kalian akan lihat jamnya. Waktunya hanya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Kerjakan 5 menit lagi. Kerjakan sebisa kalian. Soalnya 10 kan? Cuman 10 ABC-an, silakan 5 menit. Yang merasa sudah duluan langsung dikumpulkan. Karena 10 orang pertama ada tambahan poin 10. Yang paling selesai duluan 10 orang pertama. Silakan dari kelompok manapun. Jadi kalau sudah selesai langsung dikumpulkan, gak usah nunggu temen. Jangan lupa kasih nama. Yuk, waktu berjalan 4,5 menit. Yuk, kalau waktunya nanti sudah 0 wajib dikumpulkan. Selesai tidak selesai. Hanya 10 soal, silakan. Titip ya, jangan diapa-apain dulu.
Titip, jangan diapa-apain dulu. Ya, dijawab sebisa kalian saja. Titip, jangan diapa-apain dulu. Jangan diapa-apain dulu. Jangan diapa-apain dulu. Habis ini nunggu perintah dari saya. Gak apa-apa. Jangan diapa-apain dulu. Tunggu instruksi dari saya ya. Sudah langsung dikumpulkan. Oke, kelompok ini ada yang sudah selesai. 3 orang, silakan ditaruh urut ya. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sudah. Enggak apa-apa. Oke, sudah ada berapa orang ini yang mengumpulkan? Waktu kurang 2,5 menit lagi. Ada 4 orang sudah mengerjakan. Yuk. Sudah semua kah? Oke. 2 menit lagi. Silakan. Ada 10 pertanyaan yang saya nilai ya. Jangan lupa namanya, jangan lupa ada namanya. Oke, silakan. Oke, enggak apa-apa. Ini sudah saya urutkan berdasarkan yang mengumpulkan pertama. Jadi yang di bawah ini yang mengumpulkan pertama. 1,5 menit lagi. 1,5 menit lagi. Oke. Oke, 1,5 menit lagi. Namamu belum? Taruh sini, taruh sini. Kayaknya nama itu pertama harusnya enggak. Wes, yo. Yo. Oke. 1 menit lagi. Oke, nanti tidak boleh terlambat mengumpulkan ke depan ya. Yang mengumpulkan terlambat dapat pengurangan nilai. Oke ya. 47, 46. Saya hitung mundur ketika sudah 20 habis ini. Yo, segera kumpulkan sebelum terlambat. Terlambat 1 menit dikurangi 1, 2 menit dikurangi 2. Ayo, kumpulkan. Ayo, kumpulkan. Oke. 4, 3, 2, 1. Belum. Oke. Ketika 10 saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oke, aman semuanya ya, sudah semua ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Yo, sudah berjuang sejauh ini ya. Nanti nunggu Pak David mengkoreksi. Sekarang yang terakhir di bangku kalian udah ada love itu ya. Love-nya itu kalian bagi 1 orang 1, kemudian menuliskan nama. Ya, ayo terakhir ini cepet ya, dibagi, tulis nama. Kemudian Pak, ini ada 5 pertanyaan. Kalian tempelkan di sini yang menurut kamu paling mencerminkan dirimu. Ingat ya, yang paling mencerminkan dirimu. Yang ini selalu, yang ini sering, yang ini jarang, yang ini tidak pernah. Saya ulang. Selalu, sering, jarang, tidak pernah. Sudah ditempelkan namanya, saya hitung ya. Silakan kalian maju untuk menempelkan di sini. Kalau yang selalu nomor sini taruh sini. Tumpuk-tumpuk nggak masalah. Silakan dimulai dari kelompok 1, kelompok 2 boleh dah. Ayo cepet. Oke, tinggal baca swan. Yang saya nilai kejujuran, bukan saya sering selalunya. Akan saya cek nanti namanya, bener nggak? Silakan. Boleh yang manapun. Oke, boleh. Tempel sudah, tumpuk nggak masalah. Yo. Oke.
Oke, di situ semua nggak masalah juga. Yuk, tempel. Nanti saya cek. Kan banyak ya, boleh. Oke, banyak berkumpul di pertanyaan nomor 3. Yang belum. Duduk di tempatnya semula. Duduk yang sudah, duduk. Yang sudah silakan duduk di tempatnya masing-masing. Yang di tadi aja, di tadi. Silakan ditempel. Yang belum menempelkan. Gak apa-apa. Kebalik paling lega kelet. Nah, mana kalau yang nggak kelet kasih ke Pak Guru. Udah, duduk. Nah, yang nggak kelet sudah. Sudah. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Duduk semua ya. Baik. Oke, terakhir sebelum kita tutup, ada yang menyampaikan refleksi itu bagaimana pengalaman pembelajaran hari ini satu orang. Siapa yang mau ngomong? Pola pembelajaran hari ini gimana? Boleh, siapa aja angkat tangan? Saya angkat tangan. Mau jawab hari ini pelajarannya begini Pak, yang seru ini, yang kurang seru ini, gitu aja boleh. Udah, silakan. Yuk, 1, 2, 3. Oke, silakan Aziz. Pelajaran hari ini seru, setuju seru? Ya. Kalau ditanya pelajaran mana yang belum seru, pas bagian apa? Hah? Semua? Nempel. Baik. Sudah anak karena waktunya sudah habis. Jangan lupa belajar. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Kita lagi minggu depan. Spidolnya dikumpulkan dulu. Spidolnya saja, kertasnya tidak apa-apa kalian ambil. Spidol. Ya, kurang 3 lagi. Kurang 1 lagi. Ambilkan dari ambilkan. Baik. Kalau sudah selesai duduk ke tempatnya, mari kita berdoa sebelum berakhir istirahat. Ketua kelas kembali memimpin. Duduk yang tertib, duduk yang rapi ya. Yuk. Belum. Ya, temannya belum. Dan kesusu. Ya, silakan duduk. Yuk, dipimpin doa lagi diulang. Yuk. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa belajar, jangan lupa sholatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.